Well, hello, hello. Ketemu lagi sama aku, Reksa Tarot. Kali ini, kayaknya untuk pertama kalinya sih, aku bakal bacain Sagittarius untuk pertama kali ya, duluan gitu maksudnya. Jadi, seperti yang kalian lihat di judulnya, aku akan bacain gimana Sagittarius di tahun 2023. Aku akan bahas mengenai percintaannya, keuangannya, karirnya, dan kira-kira ada advice atau ada nasihat apa sih buat kalian sepanjang 2023 gitu ya. Untuk lebih detail lagi, yang membedakan ini sama video lainnya adalah aku akan bikin berkala secara 3 bulan gitu ya, per 3 bulan. Bukan berkala nanti ke depan sih, maksudku nanti nih per 3 bulan ku baginya. Jadi dari Januari ke Maret, April ke Juni, Juli ke bla 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 sampai Desember gitu. Jadi akan jadi video yang panjang, oke? Okay? Jadi get ready, ambil popcorn kalian, ambil teh kalian, atau dipakai sambil kok dipakai sih? Ditonton sambil kalian nyuci baju, nyuci piring, nyetrika, kayak asik juga sih. Aku lihat banyak banget ya bunda-bunda yang nonton videoku sambil beraktivitas gitu kan. Oke, okay, langsung aja kita mulai. Oh, sebelum aku mulai, aku mengetin bahwa video ini sifatnya general, jadi bisa cocok sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Jadi buat kalian yang pengen konsultasi pribadi atau personal reading, bisa langsung DM aja ke Instagram aku, Deksa Tarot. Ada di description box di bawah atau di bio aku. Oke? Okay? Mari kita mulai. Kita mau baca secara general dulu ya. General untuk Sagittarius di tahun 2023. Sumpah aku tuh kalau mau bacain tentang 2023 ini ya harus istirahat dulu yang bener, tau nggak? Soalnya bakal jadi bacaan yang panjang dan ngabisin energi yang banyak. Jadi semoga kalian suka, semoga berguna juga buat kalian ya. Sagittarius 2023. Nice. Kartu pertama kita dapat soulmate. Apa nih? Bagus nih dari awal Januari sepertinya. Tapi pada dasarnya selama 2023 ini bagus nih, soulmates nih. Banyak kecocokan, apa sih namanya, hubungan personal, rezeki. Itu tuh yang pas-pas aja langsung datang, jadi nggak dikasih cobaan dulu gitu. Terus kita dapat strategi, iya bakal banyak ngelakuin strategi sih kalian. Banyak yang apa ya, maksudku tuh 2023 nih bakal kepake untuk mikirin tentang bisnis selanjutnya kah, gimana cara ngadepin pasangan kah, kayak gitu loh. Selalu main strategi, jadi walaupun kalian beruntung juga, karena kayaknya gampang banget ya untuk menemukan yang pas, tapi juga tetap harus ada strateginya untuk bisa menyelesaikannya gitu loh. Dengan efektif dan efisien. Lanjut lagi. Ada Enlightenment 2023 ini. Bagus ya, pas lah sama Sagittarius yang memang suka banget sama hal-hal yang filosofis. Jadi 2023 ini kamu bakal, apa ya, dari awal aja tuh udah banyak dapat kayak hikmah, dapat pencerahan gitu loh. Kayak melihat sesuatu yang tadinya tidak kamu lihat. Dan yang pasti karena kamu dapat pencerahan ini nih, bikin kamu jadi jauh lebih tenang gitu loh. Karena rahasianya tuh seperti ini gitu. Tidak ada yang kamu takutkan gitu. Langsung dapat to home. Wah, bagus sih. Home ini artinya dimanapun kamu berada, kamu akan sangat merasa nyaman, tidak merasa asing. Jadi kamu gampang banget langsung beradaptasi nih. Misalnya kamu datang ke tempat baru pun, ke lokasi baru pun, biarpun sendiri, sangat mudah untuk kamu menganggap kalau itu rumah kamu. Memang Sagittarius ini kan pintar banget untuk beradaptasi ya. Jadi kayak kalau ada hal-hal baru gitu gampang banget gitu loh, langsung kamu kayak ini rumahku, langsung bisa apa ya, langsung bisa kerasan gitu loh. Selain itu daun kartu home, keadaan rumah kamu nih membaik sih, yang berhubungan sama keluarga kamu, ayah, ibu, ataupun lingkungan, ataupun siapapun yang kalian anggap sebagai rumah untuk kembali. Itu akan apa ya, kehidupan rumah kalian tuh bakal bagus banget sih, adem, penuh dengan rezeki, cukup, berkecukupan, dan nyantai ya, bawaannya chill gitu loh. Jadi kamu pun juga seneng ada di rumah gitu. Nah, biasanya aku nggak pakai deck ini, cuman kali ini aku akan pakai untuk bacaan 2023. Nih, Sit and Sickle. Kayak aku belum pernah pakai ini dalam bacaan videoku deh.
Kalau untuk konsultasi pribadi sih memang udah banyak ya. Hmm, oke. Kita lihat untuk Sagittarius. Untuk Sagittarius, ada apa kira-kira di tahun 2023 ini? Kamu dapat asphodel. Mari kita buka bukunya karena aku pun tidak hafal. Kalau pakai bunga gitu tuh aku suka nggak ngeh gitu loh, maksudnya apa sih. Jadi aku harus buka. Kita dapat nomor 30. Apa nih asphodel artinya? Asphodel di sini dia bilang jadi ketika kamu mengambil kartu ini adalah pertanda bahwa sebentar lagi atau selama 2023 ya, kamu akan buat apa sih? Feeling kamu tuh akan bermain di mana kamu akan buat prediksi besar gitu loh. Dan prediksi besar itu akan punya pengaruh besar dalam hidup kamu. Dan ketika kamu tiba-tiba ketika kamu dapatkan feeling itu atau insting tersebut, jangan jangan dianggap remeh gitu. Jangan dianggap remeh dan take it seriously gitu. Oke. Jadi ketika kamu ketika kartu ini keluar, ini artinya kamu diminta untuk siap-siap ketika kamu dapat feeling mengenai hal besar akan terjadi, itu langsung diambil aja kesempatannya. Soalnya bisa banget orang lain yang akan ngambil, bukan kamu malah rugi kan? Kesel kan? Lalu kita pakai tarotnya. Wah, ini dari Dreamy Moons. Ini pertama kalinya nih aku pakai di videoku. Ini indie deck juga, cakep banget ya. Aku suka banget nih beli-beli indie deck ini. Siapa tahu kalian kalau ada yang sayang sama aku, pengen beliin salah satu dari wishlist aku, bilang ya, komen di bawah atau DM di Instagram aku. Apalagi aku baru ulang tahun nih. Nah, pertama kita dapat Eight of Stars atau ini Eight of Coins. Ini bagus nih. Jadi, is it Eight of Coins? Yeah, it's coins. Jadi bagus ya. Di 2023 ini, dari awal uang kamu tuh udah langsung banyakan gitu loh. Memang nggak langsung brok banyak, tapi ada kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kamu tuh ngerasa bersyukur banget karena ya kamu tidak stuck di tempat gitu. Dan pada dasarnya 2023 adalah tahun yang progressing, tahun yang selalu ada kemajuan buat kamu dari segi keuangan atau karirnya juga ya. Dan percintaan pun juga sih. Semuanya maju gitu loh, semuanya membaik. Tidak akan stuck. Dan selama kamu naikin skill kamu naikin pengalaman kamu, dan kamu mau belajar, aku rasa juga itu akan membantu sih untuk bisa memperbaiki diri kamu sepanjang tahun 2003. Lalu ada Page of Crystal, nah nyambungkan ini Page of Swords ya, kalau di kalau di deck traditional. Jadi ini nih, memang akan ada hal-hal baru yang mungkin akan hadir dalam hidup kamu, di mana kamu diminta untuk belajar dan mendalaminya lebih lanjut gitu loh. Seperti yang aku bilang tadi nih, nyambung. Semakin kamu mau belajar, semakin kamu naikin skill dan pengalaman kamu, makin duitnya banyak, makin pengalaman banyak, makin ya itu tadi rezeki dan keberuntungannya menghampiri kamu. Lalu ada Ten of Wands, lumayan ya Sagittarius 2023 secara umum bakal banyak kerjaan, banyak beban, jadi kayak banyak tanggung jawab juga. Tapi nggak apa-apa ya kalau sama uangnya juga setara. Lalu yang selanjutnya kita ada Ace of Stars. Bagus nih, Ace of Coins. Akan ada project-project baru yang sangat inspiring dan sifatnya itu mudah untuk kamu gitu loh. Ada kesempatan yang datang, pintu rezeki itu kebuka, dan ini sifatnya jangka panjang. Bahkan bisa nggak cuma bertahan di 2023, tapi juga bertahan sampai tahun-tahun berikutnya. Ini gede banget loh, ini project gede nih. Wah, gila sih. Mantap. Satu lagi kita dapat Justice. Yes, ini ngomong tentang apa sih namanya? Keadilan ya. Jadi siap-siap aja 2023 ini kamu akan reap what you sow. Jadi kamu akan bahasa Indonesia? Memanen apa yang sudah kamu tebar ya. Jadi nih, mumpung kamu udah nonton video ini dari sekarang, siap-siap aja dari sekarang niatin melakukan hal-hal baik dan tanam karma-karma baik supaya di 2023 ini karma-karma
ya udah karma-karma baik yang tadi kamu tanam bisa kamu petik gitu loh. Dan sebaliknya, kalau seandainya kamu punya kesalahan atau jahat sama orang, kamu juga akan memetiknya di tahun 2023 sih. Ini ngomongin tentang ini ya, keseimbangan juga gitu. Jadi apa yang kalian lakukan itu yang kalian dapatkan juga, jadi semuanya akan sesuai gitu loh. Dan buat kalian yang mungkin dizolimi sama orang dan selama ini kayak tidak mendapatkan keadilan, nah kamu akan mendapatkan keadilan selama ini kamu cari. Mantap ya. Lanjut kita ke Tea Leaves Fortune Cards. Gila, Sagittarius energi gede banget nih. Satu lagi, oke. Dapat 5. Alrighty. Dapat apa aja nih? Pertama the ladder, climbing towards success, nyambung kan? Menuju kesuksesan tuh. Naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Ya kan? Naik terus ke atas. Lalu ada woman, dealings or relationship with the woman. Kau bakal berdealing sama perempuan. Lalu ada shark, take care or there will be a loss of material wealth. Hati-hati, perhatikan material kamu, kekayaan kamu, harta kamu. Kalau enggak nanti bisa kehilangan karena kecerobohan kamu juga. Lalu the angel, spiritual guidance, protection from harm. Kamu akan selalu dilindungi ya. Nih tuh, kamu bakal dapat, yang tadi aku bilang nih, yang tadi kartu ini nih. Ini ngomong tentang perlindungan juga dari angel, dari spirit guide, dari Tuhan juga, dari semesta. Kamu akan selalu dapat protection dari sesuatu yang sifatnya jahat. Lalu di bulan Februari akan jadi salah satu bulan yang signifikan buat kamu, karena kamu dapat kartu Februari. Saya terakhir ada pineapple, ada reconciliation. Waduh, 2023 yang tadinya mungkin kamu punya musuh atau kondisi di mana berpisah, mungkin dengan mantan juga bisa. Nah ini bisa ketemu lagi, bisa balikan lagi. Entah ini berita yang memang kalian tunggu atau enggak nih ya. Kalian tentuin sih. Oke, itu untuk generalnya. Sekarang kita akan breakdown per 3 bulan. Oke? Ini aku sambil rapiin. Sambil aku mau kasih tahu ya, kalau bulan Desember ini, sebenarnya kapanpun kalian nonton ya. Ini kan setelah panjang 2023. Bisa aja kalian nonton setelah 2023. Tapi anyway, buat yang nonton bulan Desember ini adalah bulan spesial ya, karena ini bulan ulang tahun aku, jadi aku lagi ngadain giveaway spesial. Memang belum aku launch, belum aku luncurin, jadi tunggu aja pengumumannya ada di Instagram aku. Jadi buat kalian yang belum follow, sok mangga di follow ya. Nanti akan berkala aku bikin pengumumannya di sana. Oke, follow Instagram aku, Reksa Tarot. Nah, kita mulai dari Januari sampai Maret. Kita mulai percintaan dulu ya. Kita berurutan Januari, Maret, terus April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, lalu sampai Desember. Kita buat sedetil mungkin, jadi kalian bisa persiapan per 3 bulannya. Oke, Sagittarius. Kita lihat percintaan kalian dulu sih. Percintaan kalian dulu per 3 bulan ya. Pertama dari Januari sampai Maret 2023. Kita lihat kamu dapat Not For You. Lalu ada Change in the Wind. Lalu ada Clean It Up. Ada apa ini? Kita dapat Ace of Swords. Lalu ada The High Priestess. Dan ada Two of Swords. Oke. Ada apa ini Sagittarius? Kita mulai dari sini dulu aja ya. Jadi dari bulan Januari sampai Maret 2023 untuk love life kalian. Ini kayaknya dari awal Januari kalian akhirnya sadar mengenai hal-hal yang memang bukan buat kalian. Entah orang kah, atau status kah, atau apapun yang berhubungan sama percintaan ya. Dan kalian langsung ngambil keputusan cepet sih. Karena mumpung 2023 ya, momen pas. Kan langsung cut kayak, udah cukup, ini berlebihan gitu loh. Jadi memang pada akhirnya ini buat kepentingan kamu juga dan kamu sadar tentang hal itu. Kepentingan, pentingnya untuk meng-cut orang-orang memang sudah tidak berguna lagi dalam kehidupan kamu. Termasuk misalnya orang ini sempet ya dulu kamu cintai banget. Ya tapi namanya juga tiap orang, tiap hal itu ada masanya. Dia ini memang bukan buat kamu gitu. Karena lebih banyak ngasih toxic. Dan emang gak baik lah buat kamu pada dasarnya ya. Gitu. Terus lanjutnya ada Change in the Wind. Nah ini kan masuk bulan Februari mungkin kalian rada-rada ada perubahan lah. Ya nyambung sih ya. Soalnya biasanya ada dia tiba-tiba kamu cut terus lumayan
ada rasa yang hilang, kayak ada yang hilang dalam hidup kamu, terus kamu lumayan kayak penyesuaian lah intinya. Dan ini banyak banget ngasih pencerahan buat kamu. Makanya nyambung sama di bacaan sebelumnya kan, ini ngomongin tentang pencerahan dan kamu bakal banyak dapat pencerahan juga, terutama di bulan Februari. Dan perubahan itu nggak instan ya, jadi kayak lambat gitu, slow, tapi apa sih, slow, lambat tapi pasti, slow but steady gitu. Bakal dapat banyak pencerahan dan kamu mengerti kenapa ini harus dihilangkan dari hidup kamu gitu loh. Nah, di bulan Maret ini kamu nih baru beneran bisa beres-beres, berbenah, dan bisa melepaskan yang memang harus dilepaskan. Jadi supaya tidak ada regrets atau penyesalan, atau apa sih bahasanya, ya supaya nggak ada penyesalan pada dasar itu. Berbenah diri supaya kamu bisa melangkah di bulan-bulan berikutnya dengan yakin gitu kan. Tapi lumayan ya Sagittarius ya kamu tuh. Saking bijaknya atau saking terbukanya sama opportunity, ketika kamu udah ngekat di sini, ternyata dalam perjalanannya kamu rada sedikit ragu juga nih antara iya atau enggak. Aduh, sayang. Ya nggak apa-apa lah ya. Memang perjalanannya seperti itu. Lanjut lagi. Kita pakai ini. Flirt. Tapi kebiasaan Sagittarius ya, masih bisa flirt sana, flirt sini. Apalagi buat kalian yang single. Tapi ini ya, Tuhan juga mendengar doamu, semesta juga mendengar doamu. Ketika kamu bisa melepaskan yang ini, kamu kan juga sambil berdoa toh, untuk narik orang-orang yang memang hadir buat kamu. Nah itu tuh nanti akan berproses datang ke kamu, sedikit demi sedikit, dan akhirnya datang juga sih aku rasa. Coba kita lihat bulan-bulan setelah ini. Lalu ada heart-to-heart conversation. Di sini mungkin akan ada conversation yang jujur ya, dari hati ke hati. Jadi nggak usah dikasih tahu, kan memang juga nyablak dan to the point sih. Jadi nggak usah ragu. Lalu kita mau pakai apa lagi? Hidden truth. Yes. Atau ini dulu deh, sebelum kita ke hidden truth, kita pakai Lovers Oracle. Kira-kira di 3 bulan pertama nih ada apa buat kalian para Sagittarius? Ada The Swords and Rose, Clarity, First Revelation, First Honor, Protection, Power. Kayaknya ini sih ngomongin tentang ini ya, dari hati ke hati tadi. Mungkin kalian udah ngerasain untuk ngekat dia sejak lama, cuman nggak enakan mungkin ya. Dan ketika ini terjadi juga bikin kamu lumayan sakit sebenarnya, cuman kamu tahu itu terbaik buat kalian. Lalu ada kartu Kisses, Unconditionally Loving, ya kan? Ya nih, nyambung sama yang ini ya. Kayak kalian masih sayang tapi tahu udah nggak baik lagi, jadi kayak yaudah kita saling mencintai tapi tidak harus memiliki. Kalau nggak ngomong tentang itu, ini juga nyambung mengenai doa kalian untuk dipertemukan sama yang tepat ya, dan langsung bisa ngerasain cintanya yang tidak bersyarat itu dari kalian gitu. Lalu yang terakhir ada abundance. Pada akhirnya juga ini ya, ketika kamu meng-keep atau meng-keep itu apa sih bahasa Indonesianya? Ketika kamu punya positive mindset, ketika mindset kamu tuh positif, dan ketika kamu manifest exactly what you want, ya kan, calling your soulmate, dia bakal datang gitu. Jadi memang di 3 bulan ini ngomongin tentang releasing, ngomongin tentang melepaskan, tapi sekaligus memanggil yang memang sudah seharusnya menjadi takdir kamu di sini. Gitu Bunz. Lanjut ya. Kita lanjut baby. Upsi, bukan di situ tempatnya. Oke. Lanjut lagi pakai kartu Hidden Truth. Finding out the truth, trust me. Ya kan? Nih yang tadi aku bilang. Kayaknya kamu mengetahui sesuatu mengenai orang ini nih. Terus ya itu ngagetin kamu dan kayak udah gue kasih kesempatan begitu banyak. Bye-bye aja deh. Bye-bye aja. Memang bikin kamu sakit, tapi makin bikin kamu jelas kalau dia bukan buat kamu. I hide behind material things. Ini mungkin kamu yang akan bakal sok-sok I'm fine, I'm okay lewat sosmed kalian, lewat IG, tapi sebenarnya kayak nangis juga. Lalu ada kartu I love you. Wah, tetap ya perpisahannya ada drama-drama dikit sih. Love you-an juga, which is okay, nggak apa-apa. Itu untuk 3 bulan pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke 3 bulan kedua. Dari bulan April sampai mana? April sampai Juni. Oke, kita lihat kelanjutannya kayak gimana buat kalian. By the way, kalau kalian suka video panjang seperti ini, komen di bawah ya. Atau kalian misalnya punya ide-ide menarik yang pengen aku bacakan di video-video berikutnya, boleh banget, mangga, tinggal di komen aja di bawah. Oke?
Lanjut ya, Sagittarius, kita lanjut dari April sampai Juni. Aduh. April sampai Juni. Gila, ini bakal panjang. Ini aja udah 20 menit. Gils. Berarti sectionnya tuh udah banyak loh. General, ya kan? Terus love life aja 1, 2, 3, 4. General, love life-nya 4 udah. Terus work-nya juga 4, 5. Jadi ada 10 section. Ini bisa sejam sih ini. Makanya aku bilang, get ready. Nonton ini ketika memang lagi senggang juga gitu kan. Tapi kalau misalnya sambil kerja juga bisa sih. Tergantung kalian ya. Oke, dari bulan April sampai Juni, kita ada Loyal Heart pertama, bagus ya. Loyal Heart, lalu ada Orphan. Kenapa ini? Udah Loyal, lalu ada Orphan. Lalu ada, what the hell? Kenapa ada Not For You lagi? Coba apa ini? Kenapa 2 kali muncul? Kenapa 2 kali muncul? Sagittarius, dari bulan April sampai Juni kita dapat kartu Strength. Nama juga general ya, jadi ambil yang cocok dan yang tidak. Ada Queen of Wands, lalu yang terakhir ada Knight of Wands. Coba kita lihat dulu, kita ambil sampai si Romance Angels ini. Let's see ya, maksudnya apa nih? Let's see, maksudnya apa? Ada kartu Wedding. Ini energinya kemana-mana ya, karena ini general sih. Ada kartu Wedding. Lalu ada kartu Make the Effort. Lalu ada kartu Very Soon, tapi kebalik. Oke, I got it. Jadi gini sayang. Listen. Jadi, entah mengapa ya, Sagittarius itu kan biasanya berapi-api. Cuman energi kalian ku tangkap buat kalian nonton video ini kayak lebih Sagittarius yang udah mature gitu. Sagittarius yang udah dewasa, jadi jauh lebih tenang. Wah, Sagittarius yang udah mature ini berarti udah banyak melewati asam, manis, pahit, manisnya kehidupan ya. Anyway, balik lagi nih. Jadi dari bulan April nih, ini untuk kalian yang memang udah punya hubungan yang stabil juga ya. Di sini ada Loyal Heart, Strength, sama Wedding. Jadi banyak nih yang udah mungkin ngomongin tentang komitmen, tunangan, bahkan pernikahan. Banyak juga yang udah memutuskan untuk menikah segera di bulan April. Ini memang momen-momen terbaik buat kalian sini bulan April tuh. Hubungan kalian kuat banget ya dengan kartu Strength. Ini dibuktikan dengan loyalitas kalian untuk stay together. Walaupun udah ngelewatin panas, hujannya, badainya hubungan kalian, dan bikin kalian yakin bahwa diri kalian masing-masing adalah yang terbaik. Makanya muncul ada kartu Wedding juga di sini. Lalu mulai masuk ke bulan Mei, nah di sini mungkin ujiannya ya. Ada kartu Orphan, Queen of Wands, sama Make the Effort. Jadi mungkin salah satu dari kalian ngerasa ditinggalkan, ngerasa diabaikan, ngerasa tidak penting. Mungkin karena kesalahpahaman, itu yang kurasain sih. Karena setelah ini, buat kalian yang perempuan ya, terutama yang perempuan nih, ini yang akan mengusahakan gitu. Mengusahakan untuk disatukan kembali karena ada kartu Make the Effort di sini. Masih pengen lagi gitu, masih berusaha untuk diperjuangkan kembali gitu. Tapi terutama yang perempuan ya, tapi nggak juga sih. Kadang lakinya juga bisa effort juga di sini. Namun ujian lagi ya, di bulan Juni kita ada kartu Not For You, Knight of Wands, sama Very Soon. Jadi gini, ketika kamu memutuskan, kayak gara-gara konflik di sini sih, beberapa dari kalian mungkin ngerasa ini terlalu, this is too much, ini terlalu banyak dan terlalu berlebihan. Jadi kalian kayak ngerasa, capek gitu loh ngurusin satu orang, satu biji ini kan. Jadi kalian ngerasa, udahlah putus aja kali ya, udahlah nyerah aja kali ya. Memang bukan buat gue kali. Tapi kamu pun tidak yakin dan akhirnya tidak mau membuat keputusan buru-buru dan akhirnya jadi anggot-anggotan nih antara iya atau enggak kayak gitu. Mungkin karena kalian melakukan refleksi ke belakang ya. Jadi kayak nggak mau ambil keputusan yang kalian sesali pada akhirnya. Ada The Runner. Ya kan. Ini ada yang mungkin kabur dari hubungan yang intimate gitu. Karena dia punya trauma mengenai intimacy atau keintiman. Takut ketika orang mendekat gitu kan. Flirting oke, tapi ketika beneran deket takut gitu. Takut banget digantungkan, takut banget dicari. Jadi kayak, ini tipikal Sagittarius sih. Ada aja yang lari ini. Lalu ada Photograph, tapi juga banyak yang kangen sama pasangannya juga di sini. Kangen.
mungkin ini ya, ketika lagi lari nih, ketika di masa seperti ini, ada break sebentar, tapi memang karena kangen, diusahakan lagi. Lalu ada Girl with Snake. Nah, hati-hati nih ya. Mungkin yang membuat hubungan kalian rada-rada renggang karena rada-rada rendang nggak tuh? Laper nggak tuh gue? Rada-rada renggang. Ih, eh hubung hubungan kalian rada-rada renggang di sini karena ini nih ada orang ketiga atau ada pihak lain yang mungkin nggak harus ini ya, nggak harus orang ketiga sih, tapi ada pihak ketiga nih. Maksudku orang ketiga sama pihak ketiga beda ya. Orang ketiga tuh bisa aja memang ada yang ngincer kalian ya, ngincer kamu atau ngincer pasangan kamu. Tapi kalau pihak ketiga ini maksudnya nggak harus mengenai kayak orang yang mau bikin hubungan kalian runyam sebagai lovers gitu. Tapi bisa juga kayak temen yang mungkin nggak suka lah, tapi sok-sok ikut campur. Ya, lu siapa? Ada sih, ada aja yang ikut campur gitu. Jadi hati-hati ya, harus ditelaah kembali sebenarnya musuhnya siapa di sini. Karena orang yang kalian hadapi itu lumayan licik, jadi kalian harus smart. Lalu selanjutnya ada just being near you is intoxicating. Banyak nih yang bakal bucin-bucin mania nih. Deket-deket aja udah keracunan saking mempesonanya gitu. Lalu ada I wonder if you're happy without me. Nah, ketika ada jarak ini, kalian mulai mikir kan kayak, kalian tuh bahagia gak sih tanpa aku? Kayak gitu. Terus lanjut lagi kita ada I'm becoming a better person. Tapi memang jarak ini kadang diperlukan untuk bisa refleksi masing-masing dan menjadi versi mereka yang terbaik gitu. Itu untuk 3 bulan keduanya. Sekarang kita lanjut ke 3 bulan ketiga, berarti dari bulan apa sih tadi? Sampai April sampai Juni. Juli, Agustus, September. Juli sampai September. Oke, kita masuk ke Juli sampai September. Love life, Sagittarius. Oke? Love life, Sagittarius. Dari bulan Juli sampai September. Kira-kira ada apa? Ada truth be told. Dari awal aja udah banyak rahasia atau isi hati yang dibuka. Ada loyal heart lagi. Tapi ini bagus ya. Ini ngomong tentang komunikasi yang transparan, komunikasi yang terbuka, komunikasi yang apa adanya gitu loh. Jadi tidak ada yang ditutupin dan ini nunjukin hubungan yang sehat, which is good. Buat kalian yang bertahan dengan ujian yang tadi, ini makin bikin bonding kalian dalam ya. Ada loyal heart lagi. Itu kan, bagus ya. Gila kan, ada lihat gak sih tadi 3 bulan pertama bagus, 3 bulan kedua lumayan rada masalah tapi gak parah banget. Lalu ini 3 bulan ketiga, nah tuh lihat. Regeneration yang tadinya kayaknya kurang baik, rusak, atau sepertinya mati, itu bisa hidup kembali. Karena lagi-lagi kalian menemukan diri kalian di pasangan masing-masing gitu loh. Jadi memang kalian tuh saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan pada dasarnya. Memang masing-masing yang terbaik gitu lah ya. Lalu yang selanjutnya kita ada Ace of Wands ya. Ini juga dipicu dengan keinginan kalian yang memang ingin memperjuangkan dan ya udah ingin apa adanya gitu loh dikeluarin di sini. Ini apinya memang masih luar biasa kuat sih. Apalagi buat kalian LDR ya. Waduh, keinginan untuk peluk-pelukan, cium-ciuman ini gede banget sih. Kangen ya. Yang tertahan tuh pengen banget dilepaskan gitu. Lalu yang kedua kita ada Nine of Crystal atau Nine of Swords. Oke. Menarik. Ketika kalian udah lumayan ini nih. Kok udah lumayan sih? Udah membaik ya nih tadi kan. Setia lagi, balik lagi sama dia gitu. Tapi ternyata ada kekhawatiran di sini. Kekhawatiran berlebihan ya si Nine of Swords di sini tuh. Lihat, di belakangnya banyak ini kan awan yang artinya ini kekhawatiran yang sebenarnya tidak berdasar gitu loh. Overthinking, tidak bisa berpikir dengan jernih. Kenapa? Takut terulang lagi atau gimana? Gimana? Terus ada satu lagi, The Fool. Tapi ya memang kalian tahu sini harus kayak kalian harus take a leap of faith. Jadi memang harus ambil keyakinan bahwa ini akan membaik. Harus berani untuk ngambil langkah yang baru ya dengan kartu The Fool di sini. Ini nggak usah dikasih tahu, Sagittarius langsung gas sih jalan. Karena kalian memang kalau udah sayang sama orang itu bakal berjuang sampai akhir nih. Apalagi ketika kalian masih melihat harapan ya. Nah di sini kalian masih melihat titik harapan. Jadi kalian mau mencoba lagi gitu loh. Mencoba lagi dengan apa sih? Mungkin komitmen baru gitu. Oh, iya, lebih ke sana sih. Tapi beberapa dari kalian ini bisa ngomongin tentang rekonsiliasi juga ya. Ini nyambung sama kartu general tadi. Iya, ini nyambung sih. Bisa jadi orang berbeda atau orang yang sama. Cuman kebanyakan ini kita ngomongin orang yang sama sih. Lalu ada express your love, nyambung sama truth be told tadi ya. Bakal ada, ya udah,
jujur-jujuran, mengungkapkan apa adanya. Lalu ada pay attention to the red flags-nya. Red flags-nya ada di kamu nih. Overthinking mulu. Kenapa? Overthinking. Hati-hati, red flags ini malah ngerusak hubungan ya. Lalu ada kartu you deserve love. Nah, alasan kamu kenapa masih mau kembali, karena kamu tahu itu adalah cara kamu mencintai diri kamu juga gitu loh. Karena dengan orang ini kamu jauh, menjadi pribadi yang jauh lebih baik, dan kalian tahu efeknya dia dalam hidup kamu tuh juga baik gitu. Lalu ada kartu the dragonfly, be light-hearted, finding out things coming to light, adapt, change, heal. Nah ini nih, ngomongin tentang sesuatu yang terbuka, terungkap, tapi itu bukan sesuatu yang buruk. Justru itu diperlukan untuk kebaikan kalian berdua. Lalu lanjut ada healing heart, healing from heartbreak. Nah iya, hubungan kalian akan membaik, saling menyembuhkan. Ini yang membuat kalian masih mau bertahan ya. Stay seperti yang aku bilang. Lalu ada coffee cup, ya kan, meeting, conversing, banyak banget kayak omongan, deep talk kayak gitu antara kalian berdua. Tapi masih ada yang kayak kabur-kabur sih. Nah ini nih kamu nih, ketika udah mulai deket lagi, ada kekhawatiran, rasanya mau kabur. Nah ini nih, red flags kalian. Red flags kalian, ternyata masalahnya ada di kalian juga, gitu kan. Lanjut, di sini kita punya I wish I could share my good news with you. Ya kan, masih ada yang kangen-kangen, aku harap aku bisa share berita-berita baik mengenai diri aku ke kamu. Lalu ada I feel you leaving me behind. Ada yang ngerasa ditinggalin juga sih, ada yang ngerasa berbeda nih ketika udah rekonsiliasi lagi. Itu yang bikin overthinking juga ya ternyata. Lalu ada we need to let each other go. Ini pikiran-pikiran yang sebaiknya jangan dipertahankan sih. Nah ini nih yang aku bilang tadi, overthinking. Banyak yang ngerasa, aduh kayaknya kita harus melepaskan deh. Kayaknya kamu bukan yang terbaik buat aku deh. Kamu kalau nyari yang terbaik ya, paling baik, lebih baik tuh nggak ada loh. Tapi lagi-lagi, kembali lagi ya, ini tergantung kamu. Karena kamu yang jalanin. Tahu kapan harus stop, tapi tahu kapan harus bersyukur juga. Lanjut, gila ini masih panjang banget nih, sumpah nih bisa sejam sih asli. Kita lanjut ke ini ya. Ke mana? Ke bulan 3 bulan ketiga. Itu berarti ada dari bulan ini udah 3 minggu keberapa? 3 bulan kedua kan tadi. Oh no, itu 3 bulan ketiga. Oh my god. Dextra. Iya, benar. Ini 3 bulan keempat berarti dari bulan dari bulan Oktober sampai Desember, betul. Ini 3 bulan keempat. Akhir tahun 2023 ya. Kita lihat untuk para Sagittarius, kira-kira ada apa? Kita ada change in the wind. Perubahan lagi nih. Kok kayaknya rada-rada ini sih kalian tuh nggak begitu stabil, tapi ya itu perjalanannya sih. Oh tapi bagus nih, akhir tahun udah masuk ke ini ya, kayak ke fase berikutnya, udah mulai berubah nih. Ini auranya lebih nyantai sih, energi lebih nyantai, lihat gak sih ini di awan semua tiga-tiganya. Jadi kayak ada angin ngarahnya ke sana semua, ya kan, ke akhir tahun, yang artinya ini progressing, makin bagus nih. Ya kan ada perubahan, kalian jadi jauh lebih nyantai, gak begitu akan ngungkit-ngungkit masa lalu, dan gak begitu mikirin targetin berlebihan mengenai masa depan, dan lebih bisa menikmati apa yang ada di depan mata. Dan dengan kartu yang juga, ini kan juga banyak yang aktif sih. Jadi kayak ya udah, inisiatif, aktif, hubungan sama pasangan juga aktif dan sehat gitu ya, bener-bener kayak punya balita gitu loh. Aktif ya bun balitanya. Begitu juga dengan hubungan kalian gitu. Lalu ada kartu The Fool, nyambung ya sama yang tadi. Ada awal yang baru. Awal yang baru, optimisme. Ini kalian ngomongin tentang ini ya. Bagaimana kalian memulai bulan Oktober tuh dengan optimis sih. Gitu. Siap-siap. Bersih-bersih kayak semangat gitu loh, kayak udahlah, kamu ngerasain banget dengan hubungan relationship kamu nih, dengan love life kamu. Lalu ada kartu The Magician, yes, gara-gara kamu yang bisa be present, gak begitu khawatirin tentang hal-hal berlebihan nih ya, tentang overthinking tadi nih, karena kamu bisa nikmatin apa yang kamu ada, apa yang kamu punya dan apa yang ada sekarang, kamu jadi bisa fokus untuk lebih menciptakan momen-momen yang autentik, yang mungkin bahkan impulsif, tapi itu akan jadi sesuatu yang menyenangkan gitu loh. Tuh. Nggak ngomong tentang love life juga sih, tapi ada kaitan sama kerjaan juga atau tentang aktualisasi diri. Lalu dengan kartu strength, I like it, karena tiga-tiganya
major ya. Jadi 3 bulan terakhir di tahun 2023 ini akan jadi bulan terbaik secara percintaan sih. Awal 3 bulan pertama dan 3 bulan terakhir ya. Ini major nih. Jadi dari serangkaian peristiwa di tahun 2023 berkaitan dengan percintaan kalian, ini akan menguatkan kalian lagi-lagi dan akan bikin saling klop ya nih. Apalagi buat kalian yang berasal dari latar belakang yang berbeda banget nih. Ini bikin hubungan kalian tuh jadi makin panas, makin cucu gitu. Lanjut, ada retreat. Oke, di sini nih memang kan butuh retreat sih. Jadi mungkin di bulan Oktober bakal ada liburan atau kalian jalan-jalan berdua di mana kalian akan saling ya udah menghabiskan waktu bersama dan fokus ke perbaikan masing-masing. Lalu ada give your relationship a chance. Yes, of course. Kamu kasih kesempatan lagi buat hubungan kamu. Lalu ada soulmate sih. Ya kan? Nah aku di belakang layar joget-joget tuh gak sih? Karena ini energi bagus banget Sagittarius tuh. Soulmate. Belahan hati kamu. Aku merinding. Sumpah aku merinding. Kelihatan gak sih? Aduh cakep banget. Sagittarius, good. I'm so happy for you. Lanjut lagi. Bulan Oktober. Ada kartu Phoenix. Ini ngomongin tentang ini ya, perubahan tuh. Growing, evolving, new pace, rekindle. Transformation, growth ya, ngomong tentang pertumbuhan. Gila sih, 3 bulan terakhir tuh akan jadi kayak masa evaluasi ya, dimana kalian bersyukur banget kan bertahan di 9 bulan belakangan. Lalu yang selanjutnya kita ada the golden year, one-sided relationship, love bombing. Ini untuk beberapa dari kalian sih. Ada yang mungkin ngerasa narsis dan lebih hebat di sini ya, ngerasa kayak karena gua hubungan ini bertahan kayak gitu. Ada both ya kan, receiving what you need, progression ya kan, kemajuan, moving on. Bagus. Lanjut lagi, berarti kapalnya berlayar nih buat kalian. Aku gak sabar untuk lihat 2024 buat Sagittarius gimana sih. Lalu ada we both know I'm not the one for you, tapi masih aja ada yang insecure. Nah ini nih, tapi hebatnya ini ya, biasanya insecure kalian jadi berantem, ini sekalinya insecure nggak lama kemudian ya udah kayak balikan lagi, cocok lagi gitu. Tuh kan, gila tuh nyambung tuh sinkron nggak tuh? Lu pikir singkong apa Dex? Sinkron, I'm becoming a better person. Tuh membaik kan, karena kalian tuh ya udah pada menjadi better person, orang yang baik gitu. Kok orang yang baik sih? Membaik karakternya, jadi membuat hubungan kalian juga makin klop. Lalu ada I wish, kok ini lagi sih? Ya ini ya, karena ada keinginan kalian untuk saling share berita-berita baik gitu, karena saling mencintai. Dan I replay our conversation over and over, memang gak bisa lepas sih, saking cintanya ya. Jadi diulang terus tuh momen-momen indahnya, dan gak bisa ngelupain kalian, saking cinta dan saking, saking memorable ya gitu. Gak bisa dipisahkan dari diri kalian dan dari diri mereka gitu. Nah, itu untuk percintaan. Sekarang kita ke karir ya nih. Aduh, get ready. Ini kayak bisa 1 jam lebih. Jangan lelah ya. Yang lelah aku aja cukup. Karena aku hadir buat kalian. Cie. Dukung aku ya dengan follow Instagram aku, follow TikTok juga. Aku suka live di sana. Terus buat kalian yang mungkin mau aku bantu pecahkan masalahnya, bisa langsung DM aja Instagram aku. Kita bikin ini ya, kita booking slot antara kamu dan aku private. Nih kita karir keuangan nih, excited banget ya, energinya membaik nih. Oke, di 3 bulan pertama, Januari sampai Maret, kita ada 6 chakra. Lalu kita punya Goddess of the Moon. Lalu ada di seat. Aduh, awal bulan aja udah begini nih karir kerjaan nih. Kita lihat dulu ya, ada apa nih. Ups, sorry, kesenggol mulu. Aku suka banget sama kartunya deh. Ada The Emperor. Lalu kita ada 6 of Stars. Lalu apa nih untuk penjelasan di set kita punya 8 of Wands. Menarik ya. Oke. Aku mau ngambil kartunya dulu ya, lengkapin dulu aja bacaannya. Di sini kita ada movement. Lalu kita punya spirit and endurance. Oke. Menarik baby, ini menarik. Ini taruh sini aja deh. Nah, oke. Jadi Sagittarius di 3 bulan pertama ini ya.
kalian akan beneran berdiri di kaki kalian sih. Apalagi buat para Sagittarius yang mandiri, di mana kalian mungkin punya kerjaan sendiri atau punya bisnis ya. Di sini nih kamu akan kayak menemukan celah gitu loh dengan kartu Six Chakra. Melihat yang tadinya kalian tidak lihat dan kayak tiba-tiba dapat inspirasi, jreng, langsung masuk ke kepala kalian dan kalian langsung tahu apa yang mau dilakukan dan jadi kayak makin yakin dengan langkah apa yang kalian mau ambil gitu loh dengan kartu The Emperor. Apalagi buat kalian yang boss, ini kayaknya kalian makin ngatur-ngatur sih nih dari awal tahun. Iya. Paling pesannya dari aku adalah memang sih tujuannya untuk kebaikan bersama juga. Apalagi kalau kalian bertanggung jawab sama begitu banyak orang ya, karyawan-karyawan kalian. Tapi juga tetap harus bisa jadi pemimpin yang bijak ya. Jadi jadilah pemimpin yang bijak, jangan otoriter gitu. Oke? Buat kalian yang mungkin tidak ada di posisi itu, tapi dengan kartu The Emperor dan Six Chakra dan movement, ini kayaknya bakal ada kenaikan posisi sih. Dari awal tahun juga udah kelihatan. Ada pergerakan di sini. Lalu mungkin di bulan Februarinya kita ada Goddess of the Moon, Six of Stars, sama Spirit. Nah nih, kalian kan punya impian nih berkaitan sama kerjaan dan keuangan kalian. Kalian pikir itu halu, tapi tidak. Kamu selalu diberkati sama semesta, sama Tuhan. Kamu akan dapat penolongan di sini. Akan ada jalan dibukakan untuk kamu, dan kamu langsung kayak, wow, gila, hidup itu baik ya, hidup itu indah, Tuhan tuh baik gitu. Berinding. Lalu ada kartu Deceit, Eight of Wands sama Endurance. Nah ini siap-siap aja, jadikan antisipasi ya. Di bulan Maret mungkin ada yang tidak suka sama kamu dengan keberhasilan kamu, atau yang lain-lain nih, pokoknya ada yang mungkin punya niat gak baik lah ya, at least ngiri gitu. Ya mungkin akan mengganggu progresnya kamu. Nih makanya ada kartu Endurance, jadi juga harus siap-siap. Karena lumayan rada mengganggu, tapi dengan kartu Eight of Wands, selama kalian maju dan fokus sama apa yang kalian mau lakukan, gak apa-apa, terus aja maju. Pada akhirnya bisa selesai kok. Bahkan sampai orangnya tuh capek sendiri gitu. Jadi gak harus dihadapin head to head gitu, berantem, gak harus. Yaudah fokus aja. Tuh, fokus aja tuh, terusin aja tuh. Eagle kan, makin kamu udah ada tujuan, langsung aja tuh pakai panah, lepasin. Wush, cepet. Bisa lebih cepat selesai daripada yang kamu duga. Gitu loh. Oke. Kita lanjut lagi di ini. Di mana? Di 3 bulan selanjutnya ya. 3 bulan selanjutnya. Berarti dari bulan April sampai April Mei Juni. Sagittarius gimana nih? Banyak gak sih Sagittarius yang nonton di channel aku? Kayak kebanyakan tuh bukan Sagittarius sih, pengen banget Sagittarius tuh, banyak kan, tuh kan, tuh lanjut tuh kan, nyambung sama yang tadi Victory ngomong tentang kemenangan di sini. Jadi kan kalau tadi itu orangnya mungkin niatnya nggak bagus gitu ya, kalian pikir kalian nggak bisa memenangkan situasi, no it's wrong, karena itu tuh lihat, menang kamu bakal memenangkan sesuatu, entah karena keadaan tadi yang mungkin merugikan kamu, atau misalnya kalian lagi ada kompetisi, lagi ikut lomba atau apapun ya, ngajuin beasiswa mungkin, ini kan akan bisa mendapatkan itu di bulan April sih, ya kan. Lalu ada envy sama strategi, sebentar kita lihat. Di sini ada moon, ya gila, ini tadi kan ada kartu the Goddess of the Moon, di sini ada moon lagi. Jadi lumayan sih, ini memang bikin kalian rada-rada khawatir juga ya dengan kartu the moon, karena the moon ini ngomongin tentang subconscious mind, ngomongin tentang sesuatu yang kalian keep selama ini. Kalian tuh dari luar kayaknya oh saya bisa, tapi ternyata lumayan nguras pikiran ya nih. Tapi nggak masalah sih, karena ini nih, kamu bisa memenangkan situasi tersebut. Oke, selanjutnya ini udah selesai masalahnya nih. Mungkin di bulan Mei kamu lumayan rada-rada ngiri nih. Karena ada satu hal yang sudah kamu tunggu secara sabar, tapi kok nggak tumbuh-tumbuh ya? Sedangkan kamu lihat teman kamu yang mungkin menurut kamu, oh usahanya nggak seberapa, tapi kok bagus hasilnya. Nah itu, ya, jalan orang tuh beda-beda. Jangan bandingin diri kamu dengan orang lain, tapi bandingkan diri kamu dengan kamu yang dulu gitu di masa lalu. Fokus aja sama kebun kamu, fokus aja sama apa yang kamu lakukan, dan ya udah, fokus sama kebun kamu itu dan lakukan yang terbaik lah. Tetap tanam, tetap dipupuk, karena ya jalan orang kan beda-beda seperti aku bilang tadi kan. Ya udah, jalan aja terus. Nanti kalau saatnya udah tiba, itu akan kebuka sendiri kok buat kamu, oke? Lalu mungkin di bulan Juni ada strategi sama Five of Crystal, Five of Swords ya. Oke, di sini
di bulan Juni nih kayaknya kamu akan juga fokus ya, seperti yang aku bilang di general reading tadi. Banyak banget strategi-strategi yang akan kamu luncurkan atau kamu godok di bulan Mei ini. Kok Mei sih, Juni. Dan ketika strategi itu dibuat mungkin bakal ada clash sama orang-orang yang kamu ajak kerja sama. Jadi perhatikan ya untuk perhatikan dan make sure, pastikan bahwa itu win-win solution. Namanya juga kolaborasikan. Jangan kamu doang yang menang di sini. Ada spirit, nah kamu masih bisa memenangkan posisi tadi karena masih didukung sama semesta ya. Karena memang kamu nggak salah. Kamu benar di sini. Lalu ada envy, to move on, udahlah, nggak usah stuck di sini dan tetap lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Fokus sama kebunmu sendiri udah, sama kehidupanmu sendiri, sama halaman kamu sendiri tadi kan. Dan move on, udah. Waktu terus berjalan, nggak bisa nungguin kamu yang iri sama tetangga gitu kan. Lalu ada structure. Oke, aku tahu sih. Aku rasa kenapa kamu lumayan rada-rada clash ya, karena ini mungkin kamu posisinya tinggi ya. Seperti yang aku bilang tadi, kamu ada di posisi yang lebih tinggi, jadi kamu ngerasa lebih pintar, lebih berkuasa. Nah, stay humble. Jangan kayak ngerasa kamu yang paling pintar gitu loh, sehingga tidak mau mendengarkan orang lain. Walaupun sebenarnya secara struktur memang kamu lebih tinggi. Tapi kalau kamu bisa jadi pemimpin yang lebih humble, lebih bisa mendengarkan, mereka juga akan lebih menghormati kamu. Dan ujung-ujungnya kan juga memang buat kebaikan kamu juga gitu kan. Lalu kita masuk ke 3 bulan ketiga dari bulan Juli sampai September ya. Juli September untuk para Sagittarius, karir, keuangan. Ada apa? Ada di Thinking Man, nyambung nih ya, mikir strategi lagi, mikir mulu nih kalian. Nggak apa-apa lah ya, ada micuan. Lalu ada kartu second chakra, ini ngomongin bagaimana kalian memperlakukan kerjaan kalian tuh dengan intim banget ya, jadi kayak beranak sendiri gitu loh. Dan ini banyak dari kalian yang mungkin bakal buat bisnis bareng sama pasangan juga sih. Bisa juga ini. Lalu ada kartu Juli, ini kan 3 bulan ketiga ya. Juli, Agustus, September di duit banyak banget. Astaga. Aduh, nyangkut bulu. Apalah gaya banget gue pakai cincin. By the way, buat kalian yang penasaran aku sukanya apa sih kado ekstra, aku suka banget sama rose. Jadi kalau kalian yang mau ngasih kado, gila gue dari tadi tuh ngasih kode keras, ngasih kado gitu ya atau apa. Aku suka banget sama mawar. Lanjut pakai tarotnya. Di sini ada death. Wow, apa nih maksudnya? Coba kita ambil kartu lagi. Kok ada death? Oh, ada the world. Oke. Lanjut dulu ya. Lalu di sini ada kartu the Empress. Nice. Lanjut lagi kita ada Judgment. Wow, kita kenapa dapat kartu major semua? Gila. Oke, untuk Sagittarius di 3 bulan ketiga di tahun 2023, itu memang untuk karir keuangan tuh lagi sibuk-sibuknya. Banyak banget nguras waktu, tenaga, pikiran, air mata. Nggak ada air mata juga sih, tapi kayak energi sih. Oke, kita lihat ya. Ini karena kartu major semua nih, lihat. Kecuali ini. Nih ada kartu death. Jadi di bulan Juli, yang bikin kamu mikir adalah, soalnya gini loh, kayaknya kamu di bulan Juli ini bakal buat strategi baru, bakal bener-bener bikin inovasi baru, diversifikasi sih, kayak ada sesuatu produk yang kamu mulai, produk baru yang kamu luncurkan di bulan Juli, karena kamu rasa untuk naikin sales atau naikin pendapatan ini harus dirombak. Ada sesuatu yang dirombak di sini, entah image kah, entah branding kah, banyak yang harus dilakukan, karena menurut kalian yang lama itu sudah selesai, udah cukup, udah saatnya kamu masuk ke siklus yang baru gitu. Nah, karena ini kamu datang dari hati banget ya, sangat-sangat personal, makanya nih di sini nih yang aku bilang sangat intim. Di bulan Agustus itu tuh kalian memang lagi subur-suburnya sih. Jadi maksudku ini uang lagi banyak-banyak banget karena strategi kalian ini berhasil. Terus ya udah deh, makin bikin kalian jadi kayak ratu gitu loh, naik kelasnya luar biasa. Bikin kalian hidup enak juga di sini. Dan terbukti di bulan September ini duit kalian banyak tuh. Ya kan, duit kalian banyak, tapi memang dengan duit yang banyak ini kamu juga banyak dapat ujian ya. Dilihat bagaimana, apakah kamu masih akan bertahan dengan ini, apakah kamu akan jadi foya-foya, akan terlena dengan ini, atau gimana.
Karena hujan itu nggak datang dengan bentuk kesedihan aja, tapi juga kebahagiaan ya. Jadi bakal dilihat nih sama Tuhan. Kamu dikasih seperti ini, sikapnya gimana? Apakah akan ngerasa sombong, ngerasa bisa semuanya sendiri, jadi kacang lupa kulitnya gitu kan? Atau gimana? Ataukah masih akan berjuang untuk ngelihat nextnya gimana? Jadi nggak stop di situ, tapi sebaiknya dilanjutkan aja ya, dilanjutkan untuk terus berjuang sih, karena itu bukan akhir dari semuanya. Perjalanan masih panjang, apalagi buat kalian yang muda, gitu kan. Lalu ada kartu romance, nah ini nyambung nih. Kalian malah seneng ya, excited banget untuk memulai yang baru ini, rebranding tadi. Capek sih capek, tapi kalian lakukan dengan sangat happy. Lalu ada kartu forgive, ini semacam pengingat buat kalian ya. Jangan membenci diri kalian atau orang-orang yang ada di masa lalu kemarin. Ya kan, mungkin salah satu yang membuat kalian rebranding adalah karena ada kesalahan-kesalahan di diri kalian yang mungkin sempat terjadi di masa lalu. Jadi jangan benci sama diri kalian sih. Maafin ya, sambil lihat ke depannya gimana. Lepaskan hal-hal atau emosi-emosi negatif karena itu yang akan menghambat diri kamu dengan si rezeki yang baru ini nih, rezeki yang lebih banyak lagi. Lalu ada kartu defeat. Kenapa defeat? Kenapa ngerasa kalah ketika dapat uang banyak begini coba? Kalian ngerasa nggak puas ya? Kalian pikir uang yang banyak ini harusnya bisa dapat lebih banyak lagi. Aduh, harus tahu bersyukur ya. Harus bisa connect lagi deh. Coba kalian connect lagi ke diri kalian. Rezeki kalian tuh nggak akan kemana, beneran. Coba mungkin bentuknya nggak uang aja, tapi juga kesehatan atau hubungan yang baik dengan klien. Bisa macam-macam kan? Atau hubungan dengan kolega atau bos yang baik. Itu juga rezeki loh. Karena banyak orang yang susah banget dapat bos yang baik sehingga dia harus pindah-pindah terus gitu. Sedih banget ya dapat orang yang kayak gitu tuh. Kita lanjut ke akhir tahun 2023 berkaitan sama karir keuangan kalian. Habis dari sini kita akan masuk ke advice ya, atau saran buat kalian. Oke. Sagittarius dari bulan Oktober sampai Desember 2023, apa yang kalian dapat di sini? Dapat kontrak, waduh, keren kan kalian 3 bulan tadi aja ada sesuatu yang baru. Di bulan Oktober dapat lagi tuh. Ada kontrak yang lebih major dan kali ini posisinya seimbang dan lebih menguntungkan. Jadi win-win solution. Mungkin sebelum-sebelumnya kamu melakukan hal dan kesepakatan yang bodoh gitu, jadinya merugikan kalian sebenarnya. Tuh kan? Lagi-lagi mikir ya Allah. Karena baru lagi rebranding lagi atau ada project baru lagi. Dan pada akhirnya bulan Desember tuh bermekaran lagi, tapi lagi-lagi pengingat buat kamu, jangan membandingkan diri kamu sama yang lain ya. Rumput tetangga akan selalu lebih hijau, sayang. Lanjut lagi. Kita dapat justice. Nyambung nih, ngomongin tentang kan tuh ada timbangan justice. Kamu akan mendapatkan hak atau kesempatan yang memang sudah sesuai sama kamu. Lalu kita dapat the Hierophant. Wah, ini keren sih, karena 3 bulan yang sebelumnya tadi ya, membuat di 3 bulan terakhir ini, kamu mungkin akan dipercaya untuk buat konten yang baru atau apa gitu ya. Jadi kayak, orang tuh bakal ke kamu untuk kayak minta pendapat. Kamu akan jadi kayak macam expert ya, atau supervisor, atau ya inilah apa namanya, advisor gitu loh. Dimana orang ke kamu itu untuk minta pendapat, bikin apalah, project yang baru lah buat mereka. Kamu akan sangat-sangat expert di sini, di mana orang tuh akan ke kamu untuk minta saran gitu loh. Lagi-lagi advisor itu ya. Dan nama kamu makin bagus, makin akarnya tuh makin dalam ke tanah gitu loh. Keren sih. Orang gimana ya? Kamu makin punya nama gitu loh intinya. Lalu yang selanjutnya ada The Chariot. Wow, bagus ya, major semua kartunya. Jadi kayaknya dari tengah tahun sih, dari bulan Juli ke belakang nih kerjaan kamu bagus sih, bagus banget nih. Ya, karena The Chariot ini ngomongin tentang progression kan, lagi-lagi kemajuan. Dimana apapun yang kalian rencanakan berjalan dengan baik dan dengan cepat gitu. Lalu ada kartu Make, ya bakal sibuk banget karena lihat tuh tangan kamu cuma 2 aja jadi banyak. Karena saking banyak kerjaannya kayak kerjaannya banyak banget gitu loh. Lalu ada change, ya tuh mulai ya berubah tuh. Kehidupan kamu berubah nih kerjaannya. Menuju lebih keadaan lebih baik, tapi memang rada, maksudku nggak drastis gitu loh. Cara perlahan, jadi nggak bikin kamu kaget juga. Lalu ada kartu freedom, yes. Kalau kamu pengen punya
Financial freedom, anjay, itu juga akan kamu capai sih. Paling kelihatan di bulan Desember 2023 ya. Ada perasaan bebas karena kamu makin, apa ya, bisa ngelakuin apa yang kamu mau gitu loh. Ini cocok banget buat para Sagittarius yang emang punya bisnis sendiri, entrepreneur, atau jadi apalah kalian, businessman, businesswoman. Ini makin bikin kalian jiwanya ngerasa bebas dan tidak terkekang ya. Dan sangat sesuai banget sama jiwa kalian. Dan bikin kalian happy juga, makin happy dengan apa yang kalian lakukan. Kayak gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke message, pesan penting buat kalian. Sekaligus kalau kita dapat timing spesial atau waktu signifikan yang perlu kalian dengar, mungkin akan kelihatan di sini juga ya. Message buat para Sagittarius di 2023 pertama ada look at the bigger picture, sih yang tadi ku bilang, ya kan? Kayak lihat hikmahnya gitu loh. Lihat hikmahnya. Ini kemungkinan dapat enlightenment-nya ada di bulan Juni nih. Juni 2023. Lalu ada don't let pride get in your way. Jangan biarkan gengsi nih ya malah menghalangi kamu. Nah tuh full moon Leo itu ada di bulan Februari. Jangan kebanyakan gengsi ya sayang. Lalu ada a time for healing. Nah tadi itu yang healing. Itu kayaknya punya waktu untuk itu juga ya di tahun 2023 ini. Banyak penyembuhan. Oke. Lanjut lagi pesannya buat kalian. Di sini kita dapat pride. I love myself and I see myself in everyone. Tetap ya harus percaya diri. Percaya diri, jangan menganggap kalian tuh cupu, menganggap kalian payah, apalagi setelah membandingkan sama yang lain. No, rezekinya beda-beda, bentuknya, jalan juga beda-beda. Banggalah, punyalah sesuatu yang kamu banggakan, sayang. Lalu ada judgment. I understand that everyone has their own unique path and challenges, kan? Sinkron dari tadi. Ngomongin tentang jalan yang beda-beda, dan kamu dapat kartu ini lagi. Tuh, tiap orang punya jalan yang beda dan tantangan yang beda-beda. Jadi nggak bisa disamakan. Lalu ada failure. I understand that a mistake is only an opportunity to learn. Ini pesan juga buat kamu, ngasih tahu bahwa kesalahan adalah kesempatan ya untuk belajar gitu loh. Salah satu cara terbaik untuk belajar. Lanjut lagi. Ini bakal banyak pesannya nih. Kita dapat love. Love people, love them with all your heart. Just be sure to love yourself first. Tetap cintai orang, maafin orang. Tapi gengs, sebelum itu cintailah diri kamu sendiri. Cintai ususmu, cintai dirimu. Cintai diri kamu tiap hari. Lalu ada kartu possibilities. Focus your attention on what could go right gitu loh. Coba perhatikan. Apa sih? Perhatikan atau fokuskan energi kamu sama hal-hal baik yang mungkin terjadi. Karena bikin kamu lebih bisa enjoy dengan hari kamu ya. Jadi intinya jangan overthinking gitu loh, supaya overthinking. Lalu ada kartu energy. Stop trying to please everyone. Everyone is a whole lot of people. Protect your energy. Jadi nih ya, karena kamu nih punya energi yang besar, tapi terkadang kalau nggak terkontrol, karena untuk memenuhi orang lain nih punya ekspektasi, kamu jadi nggak punya waktu gitu loh untuk diri kamu sendiri. Jadi stop trying to please everyone. Stop berusaha untuk menyenangkan semua orang, oke? Senengkan dirimu sendiri dulu, oke? Lanjut lagi. Pertama kita dapat grief tuh. It's okay ya buat kalian yang butuh waktu untuk menangis, bersedih, itu nggak apa-apa. Bukan berarti kalian lemah, tapi justru es yang di hati kalian tuh mencair gitu loh. Mungkin yang kalian tahan-tahan selama ini, nggak apa-apa 2023, jadilah diri kamu sendiri gitu. Mau nangis di depan orang banget, bodo amat gitu kan. Dapat 2 kartu love, menarik ya percintaan kamu nih. Jadi kamu penuh dengan cinta sih pada dasarnya ya. Percintaan kamu juga jadi hal yang menarik di tahun 2023, ya kan tuh. Cinta, berangkatlah dari cinta. Setiap yang kamu lakukan, ingat berangkat dari cinta, bukan dari rasa iri dan benci ya. Karena cinta itu jauh lebih positif dari rasa benci. Lalu ada kartu flow tuh kan. Jadi kayak yaudah ikutin flow-nya aja. Ketika kamu udah bisa ngikutin flow-nya, semuanya akan terasa jauh lebih mudah gitu loh. Jadi baik juga buat kamu. Ikutin aja, percaya aja sama yang di atas bahwa mereka udah punya rencana yang terbaik gitu.
Aduh, sebentar, ada apa ini? Lalu aku mau pakai ini nih, Lovers Oracle. Wihi, ini pesan buat kalian juga nih. Pesan cinta, pesan cinta. Bagus ya, bentuknya lope-lope. Bentuknya lope-lope, gengs. Ini pesan buat kalian. Di 2023. Pesan cinta. Pertama ada ini, secret admirer. Someone has deeper feelings for you than they are letting on. Kayaknya ada seseorang nih, kamu punya secret admirer. Ada seseorang yang sebenarnya mengagumi kamu, tapi nggak ditunjukkan banget gitu. Wow, sudah 1 jam. Lalu kita dapat ini. Don't make decision based on guilt or what you think you should do. For it is only in being true to yourself that you can be true to others. Jadi, jangan buat keputusan karena kamu merasa bersalah atau karena kamu pikir kamu harus ngelakuin itu. Coba berpikir dari hati sih. Mana yang menurut kamu paling memanggil ke hati. Karena kalau kita ngomong tentang cinta ya, ngomong tentang hati toh. Lalu yang terakhir kita dapat ini, acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Ini nyambung sama flow ya, termasuk tentang percintaan. Jadi kita tuh tidak bisa selalu mengontrol apa yang pasangan akan lakukan atau apa yang sebaiknya dilakukan dari si pasangan itu. Gitu loh. Jadi kayak kamu harus tahu ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol gitu. Apalagi mengenai bagaimana orang bersikap sama kita gitu. Mungkin boleh kita kan komplain, tapi pada akhirnya kan yang berbuat mereka. Karena mereka kan individual yang berbeda toh. Jadi di sini kamu diminta untuk lebih bisa ngikutin flow-nya, arusnya, dengan pertama-tama harus bisa menerima bahwa nih ya mereka kayak gitu. Hal ini ya seperti itu. Apalagi setelah kalian sudah berusaha tapi ternyata tidak bisa, berarti sudah cukup kalian berusaha untuk merubah seseorang. Kalian harus bisa melihat dari sudut pandang yang lain kayak gitu. Jadi nggak ada poinnya ketika kamu berusaha untuk mengubah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol gitu loh. Hanya akan buang-buang tenaga. Gitu gengs, gimana? 1 jam bersama Dexa Chart, gimana? Suka nggak 1 jam terakhir nih? 1 jam ngebacain tentang 2023 sedetil ini. Ada nggak sih yang sedetil gue? Nyebelin banget gak sih gue? Anyway, kalau kalian suka videonya, please like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih sayang. Jangan lupa follow aku ya di Instagram buat kalian yang pengen ikutan giveaway-nya. Nanti akan aku umumin secara berkala. Ya, di bulan Desember ini akan jadi giveaway spesial sudah kusiapkan untuk kalian semua cinta. Jadi jangan ketinggalan, kalau nggak kalian yang rugi, gengs. Oke. Follow juga TikTok aku ya, aku suka live di sana juga. Jadi buat kalian yang iseng pengen nanya-nanya gitu kan boleh. Atau buat kalian yang pengen langsung konsultasi pribadi bisa langsung DM aja ke Instagram aku, Dexa Tarot ya, ada di description box di bawah atau di bio. Kalau kalian punya ide-ide menarik yang pengen aku bacakan di video-video berikutnya, sok mangga atau di komen di bawah atau di DM. Oke, aku selalu balas DM-ku kok. Oke, thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye, Sagittarius. Good luck di 2023 ya. Bye, love you. Stay safe.